Selamat pagi saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh memasuki hari baru, hari anugerah Tuhan, menyambut renungan harian Toraya Jumat 25 Maret 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, boleh masuk di hari yang Tuhan anugerahkan hari ini, hari baru, sebelum kami beraktivitas di dalamnya. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menuntun kami, melayakkan kami untuk boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Keluaran 32 ayat 7-23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, 'Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan.' Tetapi jawab Musa, 'Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar.' Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu.
Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia.'" Demikianlah firman Tuhan. Amin. Menanti dengan setia. Makaritutu Maktayan. Menanti atau menunggu adalah hal yang membosankan bagi banyak orang. Rasa bosan itu timbul dalam hati ketika apa yang dinantikan atau ditunggu tak kunjung datang atau terjadi. Banyak orang yang karena ketidaksetiaannya menunggu maka tidak mendapat apa-apa. Menanti sesuatu dalam dunia ini boleh saja bosan, tetapi dalam menanti berkat Tuhan kita tidak boleh merasa bosan walaupun sudah lama kita menanti. Akibat ketidaksabaran bangsa Israel, maka mereka melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka tidak mau menaati apa yang diperintahkan kepada mereka. Hal itu terjadi karena mereka bosan menantikan saatnya Musa kembali dari Gunung Sinai. Akibat dari ketidaksabaran, maka mereka mulai mencari dan membuat sembahan lain, yakni lembah emas, buatan mereka sendiri. Atas perbuatan itu Allah murka dan ingin memusnahkan bangsa Israel, umatnya sendiri. Namun atas permohonan Musa, maka murka Allah menjadi batal sehingga bangsa Israel bebas dari penghukuman. Jadi titik awal pemberontakan bangsa Israel adalah karena Musa yang naik ke Gunung Sinai dengan maksud bertemu Allah, sudah lama tak kunjung pulang. Mereka kecewa, tidak percaya lagi kepada Musa dan bahkan meninggalkan Allah yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, sehingga membuat Allah lain dari emas dan mereka percayai bahwa Allah itulah yang sudah melepaskan mereka dari Mesir. Kesabaran harus kita miliki dalam menantikan segala janji Tuhan. Kita juga perlu meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya akan terjadi walaupun kita tidak tahu kapan waktunya terwujud. Yang pasti, janji Tuhan pasti ditepati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Boleh diberikan lagi kesempatan di hari yang baru ini untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran dan ingat-ingatan kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu jugalah ya Tuhan yang memberikan kami pertolongan untuk kami dimampukan untuk belajar hormat dan taat kepada-Mu, sambil menantikan janji-janji-Mu sebagaimana yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua pengampunan-Mu dari segala kesalahan kami ya Tuhan, baik itu dalam pikiran, tindakan, bahkan tutur kata kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan mengajarkan kami
baik di dalam sebuah persekutuan gereja Toraja Tangerang maupun dalam keluarga, dalam pribadi masing-masing. Tuhan menopang dan menolong kami untuk belajar ya Tuhan memaknai akan arti hidup sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau melihat segala yang kami lakukan, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan, di gereja-Mu, di dalam keluarga, bahkan dimanapun kami berada, baik itu dalam pendidikan, usaha-usaha. Tuhan, terima kasih. Karena kami berharap kepada-Mu ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Maka Tuhan akan berjalan di depan kami dengan segala yang kami lakukan tiap-tiap hari. Hingga kami mengucap syukur setiap saat ya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memanggil kami dan kami boleh juga disebut sebagai anak-anak-Mu. Yang Tuhan sudah selamatkan melalui jaminan keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Sebagai tanda ungkapan syukur kami ya Tuhan bersama. Kami datang rindu ya Tuhan untuk bangun tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari. Untuk belajar ya Tuhan berpikir lebih baik dari waktu ke waktu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam kedukaan. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Oh hingga pada saat ini Bapa, kami senantiasa belajar mengucap syukur kepada-Mu. Bahwa sampai di sini pertolongan-Mu senantiasa ada bagi kami sekalian. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa jalan-jalan kami ke depan, tuntunan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.